Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita bertemu kembali di Renungan Harian. Pagi ini Jumat 11 November 2022. Sebelum kita menerima renungan pagi ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati kami, memberi kami kesehatan sukacita pagi ini. Kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Mari sertai lindungi kami Tuhan untuk menjalani hari-hari dan melanjutkan segala aktivitas kami satu hari ini. Berkati kami Bapa, sertai kami, berikan tuntunan kuasa roh-Mu dalam setiap langkah kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami dan memotivasi hidup kami. Terimalah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam damai sejahtera Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, beserta seluruh keluarga. Sempurnalah pemeliharaan Tuhan di tengah keluarga kita hingga pagi ini. Kita menikmati persekutuan dengan firman Allah, memenuhi sukacita kita dari 1 Petrus 1 ayat 25. Demikian firman-Nya. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bahasa Batak didok songonon. Alai namian do rodi saleleng-leleng na iya hata ni Tuhani. Ido hata nabinari tahun Tuhamu. Demikian firman Tuhan dengan topik firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, melalui surat Petrus ini kita mengetahui bahwa orang-orang Kristen mula-mula yang tersebar di Asia Kecil pada waktu itu mengalami penderitaan dan pergumulan. Mereka seringkali mengalami krisis identitas. Mereka merupakan kelompok minoritas yang tidak dipandang dan bahkan dianggap sebagai kaum marginal. Itu bisa kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 12, ayat 18 sampai pasal 4 ayat 14 sampai 16. Tidak ada kelebihan atau hak istimewa duniawi yang mereka miliki. Berkali-kali mereka difitnah dan dinista. Dan mereka pun juga mengalami ketidakadilan. Di tengah-tengah kondisi seperti inilah, surat Petrus dituliskan kepada mereka dengan harapan supaya mereka mendapat kekuatan dan pengharapan yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kita pun bisa saja hari ini tidak luput dari penderitaan. Mungkin ada pergumulan, mungkin ada yang merasakan tekanan hidup. Hanya saja mungkin bentuknya berbeda dengan orang-orang Kristen mula-mula di sekitar Asia Kecil. Di tengah-tengah kondisi hidup kita yang dekat dan akrab dengan penderitaan, pergumulan, dan tekanan, Petrus menegaskan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah dilahirbarukan oleh kebenaran firman Allah yang hidup itu. Maka dari itu saudara-saudara, sudah menjadi hal yang mutlak jika kita hidup hari ini dengan segala keberadaan kita dan pergumulan, kita harus mendasarkan hidup kita pada firman Allah yang hidup itu. Karena firman Allah yang hidup itu bukan hanya sekedar memberikan sebuah solusi kehidupan kita di dunia ini, tetapi firman Allah itu memberikan sebuah jaminan dan pengharapan terhadap kehidupan kekal kita kelak. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, selama kita mau mendasarkan hidup kita pada firman Allah yang hidup itu, maka kehidupan kita tidak akan mampu digoyahkan dengan keadaan apapun.
Firman Allah itu telah benar-benar menjadi pribadi yang hidup, yang turun ke dalam dunia, dan bahkan mati di kayu salib untuk menjamin kehidupan orang-orang percaya kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak binasa. Maka sebagai orang-orang percaya, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak mendasarkan kehidupan kepada Sang Firman Allah yang hidup itu, yang menjadi sumber kehidupan kita dalam kekekalan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup di dunia yang penuh tantangan ini, janganlah kita salah mendasarkan kehidupan kita. Janganlah kita mendasarkan nilai kehidupan kita terhadap kekayaan dunia atau terhadap kekuatan kita, atau hal apapun yang bersumber dari dunia fana ini. Karena segala sesuatu yang berasal dari dunia materi ini memiliki sifat yang rapuh dan panah. Ayat 24 mengatakan sebelum nats renungan ini, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu, sebagai orang-orang percaya, kita perlu mendasarkan kehidupan kita kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan bersifat kekal dan mampu menjamin hidup kita. Nats renungan kita pagi ini mengatakan, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, tidak ada yang kekal di dunia ini. Betapapun mulianya hidup seseorang, bagaimanapun kekuatan dan kehebatannya, semuanya akan berakhir. Seperti rumput cepat berlalu, seperti bunga rumput indah mekar pada pagi hari, tetapi sudah jatuh pada sore harinya. Sedemikian singkatnya, pagi mekar, sore jatuh. Demikianlah gambaran hidup manusia. Bisa saja terhormat, kuat, hebat, pintar, tetapi sebentar lagi sudah layu. Bisa saja semua mata tertuju padanya karena cantik, pintar, sehat, tetapi sebentar lagi sudah kisut dan lunglai. Tetapi Allah tidaklah demikian. Dia tetap dari kekal hingga kekal. Allah tidak terpisahkan dari firman-Nya. Dalam firman-Nya Allah bekerja dan hadir. Firman-Nya juga kekal. Itulah yang melahirkan kita kedua kali. Maka saudara-saudara yang terkasih, dahulu kita sudah lahir dari benih yang panah, yang sangat cepat berlalu. Oleh sebab itu kita perlu dilahirkan kembali agar sampai pada kekekalan. Dengan dilahirkannya kita kembali, kita menjadi anaknya, anak yang dilahirkan melalui firman-Nya, melalui kebangkitannya. Oleh sebab itu, kita yang cepat berlalu ini, yang sudah dilahirkan kedua kali, yang sudah menjadi pewaris kekekalan, marilah menyucikan diri dengan ketaatan kepada kebenaran firman-Nya, mengamalkan kasih persaudaraan, mengasihi dengan sungguh-sungguh, berani berkorban, bersedia mengampuni, membalaskan kebaikan bagi pelaku-pelaku kejahatan. Bukankah Allah telah melakukan hal yang demikian? Maka saudara-saudara, mari kita lakukan seperti apa yang telah dilakukannya sebagai pertanda bahwa kita telah dilahirkan kembali. Amin. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan segala tanggung jawab kita pada hari ini. Shalom.